Nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan jadi Presiden Indonesia 2024. Setelah resmi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden, banyak yang menantikan peristiwa apa yang akan terjadi jika Prabowo Gibran jadi Presiden 2024. Berdasarkan sebuah ramalan dari Pujangga Besar Jawa Raden Ngabehi Ronggo Warsito, terdapat 7 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka setelah resmi dilantik. Dalam ramalan itu, bisa diartikan bahwa Prabowo akan memimpin 2 kekuatan besar yang dipersatukan, yakni Orde Lama dan Orde Baru yang sekian lama saling berseteru. 2 kekuatan besar itu diyakini adalah dirinya dan Presiden Joko Widodo. Pasalnya setelah 2 kali gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden, kini banyak potret yang memperlihatkan jika keduanya sangat akur. Adanya saling dukung antara Jokowi dan Prabowo membuat kerukunan akan semakin nyata sehingga dapat menciptakan bangsa yang kuat. Sehingga tak lagi menjadi bangsa yang mudah diadu domba untuk kepentingan bangsa lain. Foreign Policy and Broking, 2 lembaga asal Amerika Serikat, bahkan ikut mengulas nasib Indonesia jika berada di tangan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo unggul di quick count dan real count pemilihan presiden Pilpres 14 Februari lalu. Lembaga pemikir EPI mengulas hal ini dalam sebuah artikel berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? Artikel ini membahas bagaimana Prabowo diuntungkan dalam kontestasi Pilpres berkat dukungan yang dianggap diberikan Presiden Joko Widodo, di mana Prabowo juga mengangkat putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presidennya. EP mengatakan bahwa meski diuntungkan dengan dukungan Jokowi, saat ini Prabowo sudah menang dan tak bergantung padanya lagi. Prabowo disebut dapat melanjutkan programnya sendiri tanpa intervensi. Di panggung internasional, EP menjelaskan bahwa Prabowo akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Contohnya adalah komitmennya untuk melanjutkan perlawanan terhadap undang-undang deforestasi Eropa. Dari segi pandangan geopolitik, EP menganalisa bahwa Prabowo mungkin akan menganggap dirinya mirip dengan Presiden kedua RI Soeharto dan membentuk jalur yang independen di tengah rivalitas antara beberapa negara besar. Sementara itu, hal serupa juga diulas oleh Brookings Institute dalam artikel berjudul Reflection on Jokowi's Legacy and Prabowo's Presidency. Lembaga itu mengulas bagaimana Prabowo akan melanjutkan program Jokowi seperti hilirisasi mineral serta pembangunan ibu kota Nusantara. Dinyatakan memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 tak serta-merta membuat Prabowo dan Gibran merasa lega. Meski bersatunya kekuatan, namun nyatanya ada saja yang berusaha untuk menghambat dan melawan dari pihak yang tak suka dan tak ingin menerima kekalahan. Sejumlah pakar asing juga memprediksi nasib ekonomi Indonesia jika berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Asisten senior S. Rajaratnam School of International Studies Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Richard Borsuk mengatakan penunjukan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran akan sangat berdampak pada pasar. Menurutnya, pasar akan memperhatikan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Terlebih ketika kemenangan Prabowo Gibran sedang digaungkan, Indonesia tengah menghadapi isu ekonomi yang cukup berat. Mulai dari kenaikan harga beras hingga bahan pangan dan kelangkaan stok beras jelang Ramadan 2024. Situasi global juga sedang tak berpihak pada Indonesia karena harga komoditas yang tak berpihak karena harga pangan global yang sedang anjlok. Harga komoditas dunia yang sedang melemah terutama dialami oleh mitra dagang China. Meski begitu, Menteri Perekonomian Zulkifli Hasan meyakini jika ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi jika Prabowo dan Gibran dilantik nantinya. Terlebih di tahun 2023 diperkirakan di bawah 5%, justru 5,05%, apalagi jika program ekonomi yang dulu digencarkan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh putra sulungnya Gibran. Resmi dilantik akan membuat musuh negara kalang kabut sehingga akan mudah dilakukan karena pemimpin baru ini memiliki prinsip yang tegas. Salah satunya dengan memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman dari luar. Untuk kepentingan itu, Prabowo membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan bagi TNI, dari pesawat tempur, rudal, radar, rampur hingga kapal selam. Di antaranya pesawat tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation asal Prancis, kapal selam Scorpion asal Prancis, pesawat Airbus A400M dari Prancis yang memiliki konfigurasi multiperan tanker dan angkut, kapal perang frigate dari perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri. Prabowo juga memesan 500 unit kendaraan taktis dan rantis 4x4 produksi PT Pindad. Kemenhan juga memutuskan membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000, 5 bekas dari Qatar.
Kemenhan RI juga memesan 13 radar jarak jauh Groundmaster 400 Alpha produksi perusahaan asal Prancis, Thales, untuk keperluan TNI Angkatan Udara. Radar ini mampu mendeteksi semua jenis ancaman udara mulai dari pesawat tempur, rudal, helikopter, hingga wahana tanpa awak. Prabowo juga sedang melakukan negosiasi pesawat tempur Mirage 2009 milik Uni Emirat Arab. Kemenhan RI dan Italia juga sedang bekerja sama membangun kapal selam kelas Midget berteknologi air independent propulsion. Kemenhan juga sedang bernegosiasi untuk membeli pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Dalam hasil survei yang diluncurkan Indo Strategis pada 27 Mei 2023, Prabowo menjadi menteri dengan kinerja paling bagus menurut publik. Prabowo berada di urutan nomor 1 dengan mengantongi 18,7% suara responden, disusul oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini di urutan kedua dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini menjadikan awal terwujudnya kemakmuran karena bisa menjaga kewibawaannya serta kemakmuran rakyat. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Universitas Ritsumeikan Jepang, Jung Hona, menyoroti bagaimana Prabowo akan memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara serta kebijakan hilirisasi. Prabowo juga memiliki program unggulan makan siang gratis dengan anggaran mencapai 400 triliun rupiah. Namun Hona menilai Prabowo saat ini akan fokus memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat resmi pada Oktober mendatang. Menurutnya Prabowo akan menganggap kemenangan di pemilu sebagai pencapaiannya sendiri dan mengurangi pengaruh Jokowi. Pemerintahan yang baru nanti akan banyak rakyat biasa yang naik kehormatannya yang sebelumnya sulit dalam menempatkan hak pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Di bidang infrastruktur pendidikan, Prabowo berjanji untuk membangun ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai. Selain itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tak layak. Prabowo juga akan meneruskan program yang digalakkan Presiden Joko Widodo seperti Kartu Indonesia Pintar dan membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Alokasi anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat diantaranya untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bidik misi kepada 976,8 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non-PNS. Sementara itu peserta PBI melalui JKN atau Kartu Indonesia Sehat mencapai 96,8 juta jiwa pada tahun 2023. Ataupun anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar 46,5 triliun rupiah.